Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid kreatif. Merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan guru harapkan. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu harus membudayakan budaya-budaya positif. Contohnya yang ada pada gambar ini. Nah, ini adalah nilai-nilai budaya positif yang harus kita terapkan dalam kehidupan berpendidikan, terutama di sekolah ini. Jadi contohnya misalnya pada saat siswa masuk ke dalam kelas, mari Ibu, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan sesuai yang dihargai dan bermakna. Nah, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Ini adalah teori, ya, teori daripada Dian Gens. Dia menyatakan bahwa disiplin itu merupakan menggali potensi, ya, menggali potensi diri siswa menuju sebuah tujuan. Nah, tujuannya itu adalah tujuan untuk memperbaiki atau mengontrol daripada diri siswa itu sendiri. Bahwa dia harus tahu, ya, mengenal dirinya, bahwa seorang siswa harus taat dan turut perintah daripada guru itu sendiri. Jadi bahan pemikiran kita bersama. Kenapa tidak dilaksanakan namanya pertanyaan aturan kelas? Hanya kita melaksanakan yang namanya kesepakatan. Kalau aturan itu seolah-olah siswa itu terbebani dan harus dilaksanakan karena itu sudah aturan. Nah, kemudian guru itu hanya sekedar memberikan beban kepada siswa itu sendiri karena sudah melalui aturan-aturan yang sudah dibuat oleh guru sendiri. Nah, kalau kita masuk pada keyakinan, berarti kita buat kesepakatan antara siswa dengan guru menyepakati bahwa hal-hal positif itu harus kita kembangkan. Misalnya, kalau kita ketemu dengan guru, berarti siswa itu harus memberi atau menyapa guru itu sendiri. Berarti itu adalah kesepakatan dan itu akan terus, ya, masuk. Karena itu sudah mereka resapi, karena mereka sudah membuat namanya kesepakatan atau keyakinan antara guru dengan siswa itu sendiri atau tenan kelas. Kemudian nilai-nilai budaya positif yang ketiga adalah di mana siswa itu diajak untuk beribadah, ya. Biasanya di sekolah kami itu, ya, di sekolah kita itu kita akan melakukan namanya sholat duha. Jadi pagi itu, ya, sekitar jam 10, ya, kita melaksanakan sholat duha dan dilanjutkan dengan kegiatan yakni literasi. Ini adalah budaya-budaya positif yang insya Allah kita kembangkan dan insya Allah ini akan tetap dilanjutkan dan dilaksanakan. Oke, lanjut. Budaya Gorontalo kita itu istilahnya itu membuat walimah, ya, atau pelangga seperti yang ada di Jabat ini. Jadi mereka bekerja sama, saling berkolaborasi yang dipandu langsung oleh guru itu sendiri. Dan ini menerapkan nilai-nilai budaya positif agar supaya siswa itu paham, mengerti adanya budaya, ya. Bagaimana kita itu menunjukkan kepada murid kita kecintaan kita, ya, akan adanya peringatan, ya,
peringatan-peringatan Maulid Nabi. Kira-kira seperti itu. Dosen dalam bukunya bahwa 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yakni menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, yakni untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia menurut Jean Gossen. Yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan atau menciptakan sebuah lingkungan positif. Perilaku warga sekolah tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Nah, di sini keyakinan kelas siswa itu harus membuat kesepakatan antara guru dengan siswa agar supaya terjadi kesepakatan. Misalnya ada nilai-nilai budaya positif yang kita masukkan. Misalnya siswa tidak boleh atau tidak bisa terlambat. Kita buat keyakinan bahwa sesuai kesepakatan kita untuk masuk kelas, misalnya jam 7 lewat 15 menit, itu harus siswa itu harus datang sebelum waktu yang telah ditentukan, tapi melalui dengan nilai-nilai keyakinan kelas itu sendiri. Yang diterapkan oleh seorang guru itu melakukan kontrol. Yang pertama, yakni sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, dan manajerial. Itu adalah posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Aprilia Submanto, kelas 5, mahasiswa dari SDN 21 Telaga Biru. Di sekolah kami sudah diterapkan budaya positif seperti 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selain itu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, saling tolong menolong, menghargai, bekerja sama, bertanggung jawab, dan kegiatan menumbuhkan iman dan takwa seperti zikir, sholat duha, sholat zuhur yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Kami juga ketika melanggar keyakinan kelas, kami tidak dihukum, hanya diberikan kesadaran akan kesalahan yang dilakukan, bertanggung jawab, memperbaiki kesalahan, dan berusaha tidak mengulangi kesalahan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.